Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya ulas di sini adalah materi induksi matematika. Nah, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan untuk membuktikan sebuah rumus matematika. Nah, yang pertama itu akan ditunjukkan bahwa P1 itu bernilai benar. Jadi ingat, untuk langkah pertama itu nilai P1 sama dengan harus bernilai benar. Artinya ketika kita ganti nilai n sama dengan 1 ke dalam rumus, dia harus bernilai benar. Ketika dia bernilai salah, berarti kita tidak bisa lanjutkan ke persamaan 2, apalagi persamaan ketiga. Nah, untuk langkah yang kedua, kita harus asumsikan bahwa PK itu bernilai benar. Jadi ini kita asumsikan untuk kita gunakan di langkah yang ketiga, karena kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu adalah bernilai benar. Ketika langkah 1, 2, dan 3 bernilai benar, berarti rumus yang ditentukan itu sudah pasti bernilai benar. Nah, kita pindah ke contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya tambah n kuadrat itu sama dengan 1/6 n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan membuktikan bahwa P1 itu bernilai benar. Nah, kita ambil suku terakhir, n kuadrat sama dengan 1/6 dikali n dikali n ditambah 1, 2n ditambah 1. N kuadrat sama dengan n kita ganti jadi 1. 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1. 1/6 kali 1 kan 1/6, 1 tambah 1 2, ini hasilnya 3. Nah, ini habis ya, jadi sisanya adalah 1. Karena langkah pertama bernilai benar, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu kita hanya mengasumsikan bahwa PK itu bernilai benar. Jadi asumsi itu sama saja dengan hipotesis. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, ganti nilai n jadi k. Jadi di sini k kuadrat sama dengan 1/6k dikali k tambah 1 dikali 2k ditambah 1. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan membuktikan kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu bernilai benar. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita tulis ini terlebih dahulu. Ditambah, nah sekarang kita ganti nilai n jadi k tambah 1. 1/6 dikali k tambah 1 kali k tambah 1. Nah, di sini kan ada tambah 1, jangan lupa di sini harus tambah 1. 2 kali k tambah 1 ditambah 1. Nah, sekarang kita lanjut. Ini itu sama dengan asumsi yang kedua. Nah, kita ubah ini 1/6 dikali k kali k tambah 1 kali 2k tambah 1 ditambah yang ini k tambah 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali k tambah 1. Ini kita sederhanakan jadi k tambah 2. Ini kita sederhanakan jadi ini berapa nih, 2k ditambah 3. Jadi untuk yang bagian kanan itu kita tidak usah otak-atik, cukup sampai sini saja. Nah, kita bongkar yang ruas kiri. Di sini kan ada k tambah 1, di sini juga ada k tambah 1. K tambah 1 kuadrat kan sama dengan k tambah 1 kali k tambah 1. Nah, sekarang k tambah 1-nya itu kita lempar ke depan. Nah, di sini bersisa 1/6k dikali 2k tambah 1 ditambah di sini sisa k tambah 1 karena yang satunya sudah di depan.
kalau kita kembalikan ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Oh, ini tetap ya. Nah, sekarang K ditambah 1 dikali dengan, nah kita rapikan ini 2K kali K, 2K kuadrat ditambah K kali 1, K ditambah K tambah 1 sama dengan K ditambah 1 ini kita samakan penyebutnya, 2K kuadrat ditambah K ditambah 6 dikali K, 6K ditambah 6 kali 1, 6 per 6. Ini K tambah 1 per 6-nya saya bawa ke sini, jadi sisa 2K kuadrat ditambah ini kali ini 6K ditambah K, itu hasilnya adalah 7K ditambah 6. Nah, ini kalau kita faktorkan K ditambah 1, ini 1 per 6 nya saya bawa ke depan. Ini kalau kita faktorkan yang ini, dia akan menghasilkan 2K ditambah 3, 2K ditambah K tambah 2 sama dengan yang di atas, 1 per 6 K ditambah 1, K tambah 2 kali 2K ditambah 3. Ini sama ya, karena ini peletakannya ini semuanya perkalian, jadi ketika nilai 2K tambah 3 dengan yang ini tuh pasti bernilai sama.